Baik, karena sudah jam 10.10 kita buka ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan hadir di webinar kami. Terima kasih eh, atas kehadirannya. Sebelum kita memulai sesinya, saya ingin mengingatkan agar mikrofonnya agar tetap tidak dalam keadaan mute selama pemaparan materi. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui kolom chat dan akan kita bahas pada sesi tanya jawab di akhir acara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Selanjutnya, dengan senang hati saya persilahkan narasumber kita hari ini, yaitu Mas Susni dan Mbak Maya untuk menyampaikan materi. Kepada Mas Susni, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Cika. Selamat pagi semuanya. Eh, Selamat datang di webinar Nexus Talenta Indonesia pada hari ini. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Boleh ditulis di kolom chat dari daerah mana aja sih tuh? Boleh ya. Misalnya dari Depok atau dari Bekasi, boleh diramaikan chatnya. Oke, perkenalkan, saya Husni Mubarok dari Business Development Nexus Talenta Indonesia. Dan nanti juga ada Mbak Maya Febrika memaparkan ada eh, website kita untuk belajar dan juga untuk melihat job apa yang sedang dibuka di Nexus Talenta Indonesia. Oke, selanjutnya selamat datang di webinar kita yaitu Start Your International Career with Us Nexus Talenta Indonesia. Oke, next, Mbak Cika. Oke, kita mau kenalan dulu nih yang baru tahu atau juga yang udah pernah tahu kita biar mengingatkan. Jadi Nexus Talenta Indonesia yaitu PT Nexus Talenta Indonesia atau Nexti kita menyingkatnya. Ini adalah kita itu menghubungkan talenta Indonesia ke pasar kerja global. Jadi kita tuh mendampingi kandidat secara end to end dari mulai rekrutmen, pelatihan skill, sertifikasi hingga penguasaan bahasa. Jadi tujuan kami itu sederhana, yaitu memastikan kandidat bukan sekedar siap kerja, tapi benar-benar bersaing dan sukses di tingkat internasional. Selanjutnya, oke, Nexus Indonesia ini legalitasnya bagaimana? Nah, ini teman-teman. Jadi kita ini berdiri di tahun 2024 November. Kita itu yang tadi bilang kita itu apa namanya menghubungkan talenta Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan beberapa PT GMI yang resmi. Di sini ada PT Insan Selaras Indonesia, ada PT Alwihdah, ada PT Milenium Muda Mandiri, PT Putra Sahabat Internasional, PT Elite Tutor Indonesia. Oke, jadi kita itu eh, benar-benar mencari eh, partner yang benar-benar yang eh, selain kita tuh nggak asal mencari, jadi kita benar-benar meriset semua. Jadi teman-teman atau partner-partner kita tuh insya Allah sudah benar-benar kita riset jauh gitu. Jadi kita berharap teman-teman yang ikut melalui Nexus Talenta Indonesia juga bisa aman sampai tujuan. Selanjutnya, oke. Selain kita bekerja sama dengan PT GMI, kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi atau lembaga. Di sini kita ada IT PLN, ada IT School, ada dua SMK kita kerjasama itu SMK Kebun Tebu dan juga SMK Wisata Harmas ini ada di Depok. Kita bekerja sama dengan Miners, Insan Medika, terus juga kita bekerja sama juga dengan beberapa LPK. Di sini ada LPK Prisma dari Bandung, Surya Mira itu dari Jawa Barat, LPK Majime, ada Bang Lips juga. Bang Lips ini untuk pelatihan
eh, sertifikasi untuk bersih apa namanya cleaning service ya. Terus juga ada Scooters, ini udah by Ruang Guru, kita udah bekerja sama. Terus ada Citius, ada Tech Bros, ada Fujiwara juga. Selanjutnya, oke baik untuk slide ini silakan Mbak Maya. Oke, selamat pagi Ibu Charwi dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini untuk mengikuti webinar kami. Saya perkenalkan, saya Maya Febrika dari Business Development Officer. Nah, saya akan melanjutkan slide berikut ini. Kenapa sih banyak anak muda mulai melirik karir internasional atau di luar negeri? Yang pertama sudah pasti dan sudah tentu ya motivasi semua orang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Oke, selanjutnya adalah kesempatan untuk bertumbuh atau berkembang lebih baik secara skill ataupun secara pengetahuan budaya dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pengalaman kerja secara global, lalu kesempatan untuk mengalami atau menjalankan kebudayaan yang berbeda, lalu juga mengenal policy atau peraturan imigrasi yang di negara lain seperti apa, dan yang terakhir hasil akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup seseorang. Oke, next. Oke, nah faktanya di luar sana itu, di luar artinya maksudnya di negara-negara maju, penurunan jumlah penduduk usia produktif tuh turun secara drastis ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh negara tetangga kita yang paling dekat, Jepang, itu angka lansianya jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran atau populasi usia produktif. Jadi memicu kelangkaan tenaga kerja secara signifikan di sektor fisik dan pelayanan. Next, Mbak Maci. Nah, ini kita ngomongin mitos atau fakta ya. Banyak yang beredar di luar sana, aduh kalau misalnya kerja ke luar negeri tuh kita harus punya modal besar dulu ya, harus kaya dulu ya. Ternyata nggak juga teman-teman. Jadi kebanyakan saat ini para pencari pekerja atau para perusahaan di luar negeri itu, mereka menyediakan fasilitas training, lalu fasilitas tempat tinggal, asuransi, serta tiket pulang dan pergi ke tempat negara tujuan, tempat yang calon pekerja akan bekerja. Tapi ini juga tergantung dari employer masing-masing. Next. Nah, mitos selanjutnya yang terkadang bikin orang-orang Indonesia itu mundur, aduh kalau misalnya kerja luar negeri saya harus lulusan sarjana kali ya, atau minimal S2 kali ya. Ternyata nggak juga teman-teman, justru di luar sana lulusan SMK atau sederajat atau SMA itu banyak dicari, dan juga untuk lulusan diploma, terutama mereka yang sudah punya pengalaman paling tidak minimal 1 tahun. Ini ini common ya, maksudnya ini adalah requirement atau persyaratan umum. Biasanya para company di luar yang mencari calon pekerja dari Indonesia lebih memilih orang-orang yang sudah memiliki pengalaman paling tidak di bidang yang sama minimal 1 tahun. Next. Nah, mungkin bisa dilihat ya teman-teman di sini peta dunia itu sedang membutuhkan talenta. Nah, saat ini negara-negara yang membutuhkan calon pekerja dari kita. Ada Oman, ada Polandia, ada Chechnya, ada Libya, KSA, Jepang, Malaysia, dan Papua Nugini. Next. Nah, yang pertama, peluang kerja di Jepang. Kenapa sih mesti di Jepang? Nah, di Jepang itu kenapa? Alasan utamanya adalah karena usia lansia atau populasi lansia mereka itu sangat tinggi, ya, diikuti dengan angka kelahiran yang amat sangat sedikit atau menurun drastis. Jadi di lapangan mereka itu angka pensiunannya itu sangat tinggi, yang mengakibatkan penurunan atau kekurangan jumlah tenaga kerja. Oke. Nah, opportunity-nya di kita itu ada kesempatan untuk bekerja di bidang manufaktur, lalu ada di bidang hospitality,
caregiver, dan building cleaning. Ini untuk Jepang ya teman-teman. Oke, next. Oke, nah selanjutnya adalah peluang kerja di Timur Tengah. Kenapa sih di Timur Tengah? Nah, di Timur Tengah nih teman-teman, dia itu industrinya sedang berkembang, pembangunannya sedang berkembang secara pesat. Sementara jumlah penduduk lokal mereka itu terbatas. Jadi sumber daya populasi mereka juga terbatas sehingga mereka membutuhkan tenaga pekerja untuk bidang-bidang servis atau pelayanan yang jumlahnya amat sangat meningkat ya, beserta faktor diversifikasi ekonomi yang cukup tinggi. Seperti contoh, mereka kan nggak saat ini kita sama tahu di Timur Tengah tuh mereka lebih sering ekspor untuk bahan bakar minyak ya, atau minyak mentah. Tapi saat ini mereka tuh nggak cuma bergerak di bidang itu aja. Jadi mereka sekarang itu lebih ada yang buka resort dan lain-lain. Makanya jumlah tenaga kerja untuk di bidang hospitality itu meningkat pula di sana. Oke, kesempatannya bagi calon pekerja migran dari Indonesia adalah yang pertama cleaning service, lalu nurse, dan juga ada di bidang F&B seperti barista, waiter, dan waitress. Next. Nah, untuk peluang kerja di Eropa, kenapa di Eropa pun sama seperti tadi di Jepang, angka lansianya mereka itu meningkat tajam. Lebih banyak orang tuanya dibandingin anak muda, yang menyebabkan kekurangannya tenaga kerja di usia produktif. Nah, sementara industri manufaktur mereka itu sedang tinggi-tingginya atau mengalami peningkatan, di mana mereka butuh untuk menyerap calon tenaga kerja dari luar. Nah, untuk mendukung hal tersebut, pemerintahnya mereka tuh melakukan beberapa penyesuaian. Jadi penerimaan untuk pekerja asing di sana tuh dipermudah. Oke, nah opportunity-nya adalah yang pertama di kita ada spa terapis, lalu ada auto part factory worker dan warehouse worker. Next. Nah, oke. Ini saya kembalikan ke Mas Husni ya. Silakan Mas Husni. Oke, baik. Oke, dari teman-teman. Oh, ternyata ada yang dari Tulungagung. Selamat pagi, Mbak Firda Tulungagung, dari Mbak Fitra Saputra dari SMK Alatas hadir. Terima kasih, Mbak Fitra. Ada Ibu Carwi juga. Selamat pagi, Ibu Carwi. Oke, baik. Iya, Pagi. Iya, jadi oke. Untuk slide ini ada beberapa negara nih yang sedang open saat ini. Itu ada Saudi Arabia, Jepang, Polandia, Oman, Ceko, Malaysia, Papua Nugini. Oke, dari barista yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Maya, benar itu sedang banyak dibutuhkan, yaitu ada barista itu lebih dari 15 orang. Terus ada nurse, nurse ini untuk rumah sakit, hospitality. Ini membutuhkan 20 orang, spa terapis juga butuh 12 orang, lebih dari 12 orang, terus hotel facility ini kayak cleaning service ya, cuman di hotel ini ada 20 orang. Jepang, Jepang ini juga butuh banyak, terus ada building cleaning, ada manufacturing, ini pabrik ya, ada construction, auto maintenance ini lebih ke bengkel mobil. Ada transport, transport ini driver, sebenarnya ini lebih dari 5 orang. Driver itu sangat lagi dibutuhkan banget karena usia di sana drivernya itu sudah banyak, driver-driver Jepang itu sudah banyak yang pensiun, jadi memang membutuhkan pekerja-pekerja dari luar Jepang. Terus ada food service. Selanjutnya Polandia. Ini Polandia juga lagi ramai juga. Polandia ini ada dua, yaitu Auto Part Factory dan Warehouse. Ini tidak dibutuhkan eh, pengalaman kerja, tapi yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris yang bisa dibilang kalau level itu level 1 dan level 2 juga bisa masuk. Terus ada Ceko, Ceko di sini dibutuhkan spa terapis lebih dari 20 orang. Oman, Oman sini dibutuhkan cleaning service, waiter dan waitress. Terus Malaysia membutuhkan housemate 20 orang atau lebih.
Papua Nugini ini eh, banyak juga, tapi untuk lebih spesifiknya di bidang konstruksi, di sini ada dump truck, ada excavator, carpenter, dan tile installer. Selanjutnya kita juga masih mencari gitu ya, mencari yang kira-kira banyak kandidat yang tertarik. Saat ini kita sedang mencari ke Romania, Turki, dan Kuwait. Jadi ini masih proses eh, kita pilah atau kita screening gitu. Selanjutnya, oke, untuk alur rekrutmen Timur Tengah atau Eropa. Jadi teman-teman yang belum tahu, untuk proses keluar negeri itu tidak semudah seperti kita bekerja di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita apply, kita wawancara dengan HR, HR, atau terus kita bertemu user, terus besoknya minggu depan bisa langsung kerja gitu. Tapi kalau keluar negeri ini sedikit lebih panjang gitu. Pertama, kita ada pengumpulan CV atau screening CV dari kandidat yang mendaftar. Terus juga kita akan melakukan asesmen dari pihak Nexus. Itu akan melakukan asesmen dari bahasanya, terus juga dari beberapa persyaratan. Terus kalau misalkan di Jepang itu kan ada SSW ya. Itu juga dibutuhkan sertifikasinya, kita cek. Selanjutnya kita masukkan atau kita submit ke P3MI. Nah, P3MI juga akan melakukan screening kembali untuk memastikan bahwa kandidat itu benar-benar sesuai ya dengan datanya. Di sini P3MI bisa misalnya kalau barista misalkan, barista itu kan dibutuhkan paklaring ya, paklaring atau sertifikat sudah pernah bekerja atau pelatihan. Ini dari pihak P3MI juga bisa menghubungi kantornya atau bisa menghubungi kebenaran sertifikatnya. Itu benar-benar jadi sebelum kita berikan ke user ini benar-benar harus clear. Seperti itu. Selanjutnya ini akan ada interview user. Ini biasanya dari luar negeri. Kita menggunakan by phone atau by Zoom. Nah, setelah mendapatkan offering, kalau misalnya dinyatakan berlanjut akan mendapatkan offering. Nah, jangan takut teman-teman kalau di Nexus itu tidak ada biaya sebelum mendapatkan offering letter gitu. Jadi benar-benar resmi sudah tanda tangan dan juga di situ kita bisa tahu salary-nya berapa, benefitnya apa saja, tinggal di kota mana, seperti itu. Kita tidak meminta untuk biaya spesial pun gitu. Jadi setelah mendapatkan offering, biasanya ini kandidat juga biasanya langsung bertemu dengan pemberi kerja seperti itu, tanda tangan basah, dikirim balik, lalu kita akan lanjut ke di sini bisa dibilang first payment. Nah, di sini juga ada pre-medical check up. Pre-medical check up ini buat apa sih? Nah, pre-medical check up ini untuk mengecek sebelum kita jauh menuju ke medical check up yang sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ditemukan apa namanya ada hal-hal yang belum bisa atau tidak sesuai requirement, ini sebelum jauh mending apa namanya mungkin bisa diobati gitu. Jadi sebelum ke medical check up. Setelah itu kita baru full medical check up. Ini mendapatkan ID juga. ID ini bisa apa seperti uh, dari P3MI ya, dari P3MI. Ini mendapatkan ID. Selanjutnya setelah itu keluar, itu second payment. Selanjutnya pengurusan visa di KB, di kedutaan besar negara yang akan kita tuju. Nah, untuk final payment ini biasanya kita sebelum keberangkatan. Jadi setelah visa, sebelum keberangkatan atau tiket ini bisa dilakukan final payment. Selanjutnya ada namanya orientasi pra pemberangkatan. Ini eh, kenapa dibutuhkan ini? Karena di sini kita mempelajari sebelum kita berangkat ke negara tersebut, kita mempelajari bagaimana culture di negara tersebut. Seperti itu. Ini akan berupa seperti seminar seperti itu. Kita harus mempelajari bagaimana
bagaimana etika di sana gitu. Terus agar kita juga tidak shock culture. Jadi kita benar-benar diajarin bagaimana misalnya kita ke Jepang, seperti apa di Jepang itu. Apakah orang yang memang semuanya seperti di Indonesia? Ternyata tidak. Mereka tuh benar-benar apa namanya berbicara ketika ditanya doang seperti itu. Wah, itu akan diajarkan. Selanjutnya ada pengurusan EKTLN dan selanjutnya keberangkatan. Seperti itu. Untuk dokumen bisa dibaca di sini ada ijazah, working certificate atau bisa dibilang paklaring ya. Terus ada kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, surat izin suami, istri, orang tua, dan juga diketahui lurah setempat. Terus di sini ada SKCK dan juga paspor. Dan untuk catatan teman-teman ya, jadi paspor itu memang wajib ya. Jadi kalau kita mau keluar negeri, paling enggak itu kita sudah punya paspor. Seperti itu. Selanjutnya, silakan Mbak Maya. Oke, kembali ke saya ya, teman-teman. Jadi untuk rekrutmen sebetulnya untuk negara-negara asing ini rekrutmen juga tidak terlalu banyak. Secara garis besar sama, hanya untuk Jepang ini ada beberapa perbedaan. Mungkin kalau misalnya bisa diperhatikan di setelah submit selected CV, di sini ada steps yang namanya interview. Nah, interview itu sendiri bisa ada 3 kali tahapan ya. Yang pertama adalah latihan interview, yang kedua interview resmi, dan ketiga final interview. Sebelum akhirnya biasanya calon pekerja itu diterima. Nah, seperti sana untuk MCU harus dititik beratkan ya, kalau untuk Jepang ini mereka amat sangat ketat ya teman-teman. Jadi sebagai pengetahuan, bila calon pekerja ini memiliki riwayat atau terdeteksi terkena penyakit TBC, maka kemungkinan besar akan ditolak ya, walaupun memang sudah tanda tangan kontrak ya. Jadi memang penting adanya MCU karena Jepang ini cukup ketat. Nah, lalu untuk setelah offering letter ini akan ada yang namanya Certificate of Eligibility atau COE. Ini adalah waktu tunggu untuk mendapatkan dokumen resmi dari Departemen Tenaga Kerja Jepang. Nah, itu masa tunggunya bisa sampai maksimal 3 bulan. Ya, dokumen COE ini nanti akan digunakan untuk pengajuan visa kerja. Nah, nanti dokumennya akan dikirimkan ke Indonesia, baru bisa digunakan untuk pengajuan visa. Nah, setelah visa issued, biasanya tiket akan di booking, lalu ada final briefing, lalu berangkat ke Jepang. Seperti itu. Jadi secara garis besar sama ya teman-teman dengan dengan yang Timur Tengah tadi. Hanya perbedaannya ada COE aja. Oke, next Mbak Maci. Mbak Maci kelihatan sudah next. Dari saya masih belum kelihatan, sepertinya sinyalnya agak naik turun. Sorry. Oke. Nah, apa sih biasanya yang dicari oleh perusahaan asing dari calon pekerjanya? Yang pertama adalah disiplin ya teman-teman. Jadi mereka mencari orang yang disiplin. Lalu kedua, tepat waktu. Yang ketiga, mereka mencari calon pekerja yang mau belajar dan bisa berkomunikasi. Lalu mereka juga melihat etos kerja atau sikap kerja dari calon pekerjanya. Dan yang terakhir adalah bahasa asing. Oke, next. Oke, kenapa sih bahasa asing itu sangat penting? Nah, jadi bahasa asing itu merupakan tiket premium ya teman-teman. Jadi bahasa asing itu bukan sekedar nilai tambahan, tapi bahasa itu bisa juga sebagai tiket masuk menuju pekerjaan impian. Next. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah detailnya ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma satu bahasa atau satu negara tujuan, tapi berbagai permintaan tuh bisa datang dari banyak arah sekaligus. Kalau
kita itu belajar dengan bahasa asing ya, selain bahasa Indonesia minimal bahasa Inggris saja. Nah, ini adalah data secara saintifiknya. Next. Oke, nah kenapa sih bahasa asing itu sangat penting? Nah, sebagai contoh, hari ini teman-teman belajar nih bahasa asing, ya. Misalnya teman-teman belajar bahasa Inggris ya. Nah, nanti teman-teman dengan bahasa Inggris yang aktif atau bahasa lainnya yang aktif, teman-teman dipanggil interview lancar karena kemampuan bahasa teman-teman yang mumpuni. Nah, setelah itu teman-teman diterima bekerja lalu berangkat ke luar negeri. Nah, di situ jalur karir teman-teman itu akan terbuka lebar, teman-teman ya, dengan teman-teman bisa bekerja di luar negeri. Nah, secara otomatis masa depan teman-teman akan lebih baik ya. Jadi better future ahead dengan modalnya cuman belajar bahasa asing. Okay. Next. Kami mengembangkan yang namanya Nexus Talenta Academy ini. Ini adalah apa namanya kita khususkan pendidikan secara online gitu ya, belajar mengenai bahasa, terutama bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Walaupun di situ kami juga ada memasukkan belajar bahasa Arab yang memang digunakan untuk survival. Jadi kalau misalkan apa namanya bekerja ke negara Saudi menggunakan bahasa Arab, maka kalau di hari pertama kita bekerja hanya mengandalkan bahasa Inggris mungkin agak sulit gitu ya. Maka ada beberapa yang memang kita buatkan untuk level basic saja gitu ya. Nah, di sini mungkin saya coba share screen saya dulu sebentar. Oke. Mungkin mungkin saya minta apa dari audiens semua mungkin menggunakan smartphone-nya untuk bisa akses ke site ini mungkin biar bisa kita interaktif sedikit gitu ya. Silakan menggunakan apa kamera untuk akses ke nexustalenta-career.com supaya nanti kita bisa ada sedikit interaktif dan juga Bapak Ibu rekan-rekan semua juga nanti bisa coba trial nanti di Nexus Talenta Academy kita. Oke, semoga sudah ya. Eh, Ya, Mas. oke, baik, terima kasih. Kemudian lah kita di sini di nanti akan didirect ke dalam website Nexus Talenta Career. Di sini kita punya seluruh job yang disebutkan tadi sama Mas Husni, sama Mbak Maya. Semua jobnya itu ada di sini semuanya ya. Jadi kalau mau dilihat semua lowongan ini dengan mudah dicari gitu ya. Beserta deskripsi dan requirements-nya. Gitu. Jadi di sini bisa difilter berdasarkan mungkin lokasi, judul atau skill, bisa di search atau workplace-nya. Kebetulan semuanya butuh on-site ya. Atau mungkin lokasi ya. Lokasinya ada lokasi Jepang, Papua Nugini, atau mungkin ada yang pengen ke Turki, Polandia, ke Eropa. Bisa dilihat di sini. Nanti bisa dijelaskan mungkin salah satu contohnya oleh Mbak Maya dan Mas Husni nantinya. Gitu ya. Nah, mulai dari awal di sini kita selain dari lihat lowongan tadi, ini bisa juga untuk cek kesiapan gitu ya. Cek kesiapan ini mungkin ada apa adik-adik kita gitu ya, mungkin baru lulus sekolah atau mungkin sudah apa namanya melewati jenjang pendidikan tambahan seperti JLPT, JFT untuk bahasa Jepang atau enggak memang sudah punya tujuan kerjanya saya selesai lulus sekolah atau lulus kuliah apa pengen mau kerja ke luar negeri gitu ya. Kalau memang nanti tujuannya karena di sini yang dibutuhkan adalah untuk Jepang ini sangat spesifik ya karena memang bahasanya bahasa JLPT atau JFT ya. Kalau ditujukan oleh Jepang bisa diklik di sini. Kalau misalkan sudah memiliki N4 gitu ya, tapi dokumen belum tahu gitu ya, dokumennya apa aja sih yang dibutuhkan, saya belum tahu nih. Gitu. Nanti dikasih tahu di sini. Hampir siap, Anda memiliki dasar yang baik,
rapikan CV, dan ada dikasih panduan gitu. Maka nanti ini bisa diklik buku panduan untuk bekerja ke Jepang. Jadi apa namanya, ada checklist awalnya nih, nanti bisa di follow gitu ya, diikuti satu-satu gitu. Nah, di sini pun juga diberikan informasi apa namanya, untuk preparation gitu ya, dari alur kerjanya apa sih, SSW, Tokutegino, magang gitu kan, macam-macam. Di sini ada informasinya, nanti bisa dicari apa namanya, misalkan di sini ya, panduan populer kita ketika interview itu apa aja sih pertanyaan-pertanyaan interview, CV-nya seperti apa gitu ya. Dan juga ada beberapa kosakata Jepang, misalkan untuk contohnya gitu ya, untuk building cleaning ya, ini yang memang kita apa namanya, sempat fokuskan untuk massive recruitment sebelumnya gitu ya. Eh, Mungkin bisa diambil contoh yang secara common gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja di awalnya adalah self introduction gitu ya, Jiko Shokai gitu. Jadi ini membuat apa namanya, rekan-rekan, teman-teman atau adik-adik nanti yang calon kandidat itu bisa merasa in control gitu ya. Walaupun nanti ada latihan mensetsu-nya juga gitu ya. Tapi di awal-awal kan belum 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 ke fase itu, tapi mungkin udah bisa memberikan gambaran. Gitu ya. Kalau saya kembali lagi di awal, kalau memang tadi tujuannya jelas atau misalnya ke Saudi gitu ya, mungkin ini nggak ada gitu kan, udah siap gitu kan, sudah pernah gitu kan. Jadi ini adalah untuk sebagai contoh, fokuskan untuk ke Jepang karena memang paling sulit ke Jepang gitu ya, requirement-nya. Nah, dari sini ini mungkin ada game sedikit ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa turun ke bawah. Ini ada namanya Fortune Cookies. Ya. Nah, ya ini cuman game aja. Jangan percaya ini 100% ya, bisa musyrik. Tapi ini kita buat sebagai kayak apa namanya, ice breaking aja. Mungkin kalau bisa dipecahkan kuenya sekarang gitu kan. Mau dipercaya apa enggak, saya yakin sih ini hanya buat permainan aja gitu ya. Jadi di sini misalkan mungkin nanti rasa manis setelah pagi ini petanda hari ini akan berjalan baik. Jadi memotivasi ya, memotivasi gitu ya. Mudah-mudahan hari ini, weekend ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang join diberikan apa, pertanda hari yang baik dan selanjutnya. Oke, ini dari yang ini ya, dari yang apa, dari yang job job listnya itu. Mungkin saya coba simulasiin deh. Mungkin yang hot nih sekarang apa ya, Mas Husni dulu nih. Mas Husni, yang lagi hot, yang lagi banyak dicari, yang lagi urgent, itu job yang mana Mas Husni ya? Polandia, Mas. Mungkin saya cari Polandia di sini ya, Polandia gitu aja kali ya. Ya, Saya search. Oh, ini ada ya. Polandia ada dua. Yang mana Mas? Yang auto parts atau warehouse? autopart. Auto parts ya, kita coba ya. Silakan Mas, mungkin dijelaskan ini bagaimana. Oke, untuk yang autopart ini bisa pria dan wanita usia 21 sampai 50 tahun. Di sini bahasa Inggrisnya juga yang diperlukan hanya percakapan sehari-hari. Jadi bisa untuk uh, lebih luas jangkauannya. Nah, cuman Oke. di sini yang perlu digarisbawahi adalah karena di Polandia ini menggunakan prosedur visa drawing, jadi harap bersabar. Ini karena untuk visanya itu membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan. 12 Hmm. bulan untuk waktu menunggunya gitu. Oke. Jadi kalau untuk requirement sendiri, eh, rentang usianya sangat luas ya, sampai 50 Betul. tahun ya. Which is pendidikan minimumnya pun juga saya pikir tidak menjadi kendala ya untuk banyak kandidat. Hanya mungkin bahasa Inggris ya, Mas Husni ya. Memang Betul. di sini perlu dilatih ya, karena Polandia pun juga negara Eropa yang memang mereka bukan natively, mereka nggak pakai bahasa Inggris, tetapi secara literasi Inggrisnya di sana banyak. Dan Polandia termasuk negara yang tergolong maju dan finansialnya kuat gitu ya. Di sini untuk visa drawing ini kan artinya gini ya Mas, kalau misalkan saya apply posisi ini, kalau saya harus nunggu visanya sampai 6 bulan gitu kan, artinya saya tidak keluar uang apapun, saya tidak apa
apa apakah ada komitmen gitu? Mungkin bisa jelaskan Mas Husni. Oke, baik. Jadi visa drawing ini kita akan melanjutkan untuk pengurusan visa setelah eh, kandidat mendapatkan offering letter. Hmm, Jadi setelah offering letter sudah ada keterangan kita akan bekerja di perusahaan apa, di eh, daerah mana, di kota apa, itu baru kita melanjutkan untuk visa drawing. Nah, itu baik. untuk melanjutkan atau proses visa drawing itu biayanya di sekitar 30 juta gitu. Hmm. Jadi eh, jadi teman-teman atau para kandidat bisa sambil bekerja dulu saja sampai visanya keluar. Begitu. Jadi masih bisa disambi menunggu, sembari menunggu Betul, masih bisa melanjutkan pekerjaan yang sekarang. Begitu nanti ya, 6 bulan kemudian, sembari nabung juga mungkin ya. Misalkan betul, ditabung untuk siap persiapan biaya keberangkatan. Biaya keberangkatan seperti yang kita tahu ya, memang termasuk juga biaya tiket pesawat, untuk pengurusan dokumentasi segala macam. Itu bisa dikumpulkan selama 6 bulan atau 12 bulan gitu ya. Artinya masih tidak mengganggu komitmen atau keseharian sekarang gitu ya. betul, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Husni. Nah, oke. Ini yang di Europe ya berarti ya. Kalau Mbak Maya nih yang spesialisasinya apa Jepang ya Mbak Maya. Jepang kita coba lihat apa Mbak Maya Iya, ya. coba untuk food processing Pak Okinawa. Oke, saya apply Jepang dulu ya Ya, filternya ya. Oh, ini ada dua. Oke, yang lagi open. Okinawa ya, saya buka di sini. Baik. Nah, ini gajinya range-nya segini ya Mbak ya. iya betul. Di situ sudah ada range gajinya dan apa namanya sudah ada tugas utamanya apa, lalu skill yang dibutuhkan seperti apa. Kalau nggak salah ini untuk supermarket ya, jadi untuk bekerja untuk kayak buat bento gitu. Hmm. Nah, kualifikasinya yang dibutuhkan adalah pekerja wanita, usianya 18 sampai 30 dan otomatis karena Jepang ini spesifik sekali ya, jadi mereka harus memiliki sertifikat SSW atau Specified Skill Worker. Dalam hal ini karena pengolahan makanan berarti mereka harus punya sertifikat SSW yang terkait dengan jobnya yaitu pengolahan makanan. Nah, harus juga memiliki sertifikat bahasa. Di sini ada GLPT minimal N4 atau GFT Basic A2. Nah, dia dan kerjaannya ini sistemnya shift ya teman-teman. Lalu bersedia bekerja di area suhu dingin. Jadi sepertinya apa namanya semacam dekat-dekat Ruangan chiller gitu. pendingin. Iya, betul. Daerah chiller gitu karena kan dia untuk pengolahan makanan ya. Jadi lokasinya sudah pasti dingin dan harus bersedia berdiri dalam waktu lama seperti itu. Iya. Nah, ini nanti untuk benefitnya ada sudah jelas. Biasanya kita sudah tertera di sini. Kita sudah kasih tahu range gajinya seperti apa, apakah itu gross atau net, lalu ada lembur atau tidak, lalu libur tahunannya berapa lama, lalu asuransi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Jepang, dan apa namanya pengalaman kerja dan lingkungan kerjanya modern. Jadi ini adalah benefit yang didapat oleh si calon pekerja seperti itu. Hmm. Kurang lebih seperti itu Pak Febri. Ya, terima kasih Mbak Maya. Saya ada Sama-sama. pertanyaan Mbak Maya. Ya Pak. Pertanyaan ya. Ini Okinawa tuh saya dengar itu kayak Balinya Jepang gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi Okinawa ini letaknya ada di sebelah selatan ya di Jepang. Jadi iklimnya tuh sebenarnya ya mirip-mirip. Mereka negara empat musim, cuma iklimnya secara general mirip-mirip Bali lah, tropis Bet- gitu ya. Dan ya. buah-buahannya juga ada buah-buahan tropis, bener ya Pak Febri ya? Betul. Jadi di sana bisa Oke, tumbuh pohon pisang sana tumbuh. Kalau di ya. daerah Tokyo pohon pisang hanya tumbuh daunnya aja Mbak, nggak tumbuh buahnya. Iya, Oke. betul. Ya, jadi memang posisi Okinawa ini pun juga sangat menarik ya bagi calon kandidat. Artinya pekerjaannya pun juga food processing, memang rutinitas di supermarket gitu ya. Memang untuk apa namanya packaging makanan yang sudah jadi atau enggak sayuran dipotong gitu. Memang untuk processing di supermarket, penjualan-penjualan masif di supermarket. Dan apa namanya kebetulan job ini membutuhkan banyak apa namanya pekerja, which is kalau kita supply dari Indonesia, maka mayoritas di sana banyak pekerja dari Indonesia.
which is di sana pun juga ada komunitas Muslimnya juga, atau mungkin komunitas apa namanya agama lain juga gitu ya. Jadi agak lebih kuat gitu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya berdomisili di Tokyo dan saya juga mengikuti beberapa komunitas ya. Jadi Okinawa ini memang sedang apa namanya sedang berkembang juga untuk mendapatkan pekerja atau mungkin nggak cuma hanya pekerja TG aja ya, tapi juga ada juga magang juga. Ya. Walaupun kami belum membuka untuk magang, tapi memang di sana banyak komunitas Indonesia yang kuat di Okinawa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah di sini kan dari yang kami coba memberikan gambaran dari job-job yang lagi hot nih ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dari di Eropa dan di Jepang gitu ya, memang lagi banyak butuh. Ya, prosesnya pun juga saya pikir safe ya, tidak ada komitmen apa-apa di awal. Yang hanya dibutuhkan adalah determinasi. Kalau memang ada kandidat yang mau berangkat, apply, memang qualified gitu ya. Nanti akan dibantu prosesnya. Kalau memang sudah muncul visanya, maka uang atau uang keberangkatan itu baru nanti akan dibayarkan gitu. Jadi selama tidak ada kepastian, kami tidak pernah meminta biaya apapun gitu ya. Tapi selama preparation ya di Eropa maupun di Jepang gitu ya, bagi kandidat yang memang belum belum qualified gitu ya, ya kami bisa sarankan mungkin dari pihak instansi sekolah pun juga ikut hadir di sini gitu ya. Kami menghadirkan yang namanya Nexus Talenta Academy. Jadi bisa diklik kalau misalkan di paling atas atau back lagi yang halaman utama gitu ya. Saya minta tolong audiens semua bisa klik yang namanya Nexus Academy. Kalau dari handphone itu buku ya. Kalau kelihatan icon buku nanti bisa diklik di situ. Nah di sini nanti eh, 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 bisa nanti akan masuk tampilannya kan seperti ini gitu ya. Di sini kita ada apa namanya 4 aplikasi ya. Ini adalah berupa web application gitu ya. Nexus AI Nihongo yang pertama, Nexus AI English gitu ya. Kemudian Arabic yang seperti saya sebutkan tadi. Yang keempat ini adalah untuk profesional sebetulnya, untuk project management. Gitu. Karena background saya 20 tahun di project management. Jadi beberapa apa namanya aspirasi dari yang mungkin masih membutuhkan sertifikasi ini kita bisa fasilitasi untuk program belajarnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah di page ini bisa ada namanya free trial. Jadi ini trial 7 hari. Asalkan login, register, gitu ya, itu bisa lihat gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak mau login, nggak apa-apa. Kalau pengen tahu kayak gimana sih, nah ini seperti ini nih tampilannya, gitu ya. Coba saya back lagi ya. Ini kalau diklik free trial ini nanti tampilan dalamnya seperti ini, gitu ya. Nah, udah bisa apa namanya pertama diminta untuk assessment apa namanya levelnya semana sih gitu ya mungkin kalau bagi teman-teman atau calon kandidat yang belum pernah sama sekali bahasa Jepang gitu ya belajar atau nggak pernah belajar tapi udah lupa udah lama mau diakses lagi nanti bisa bisa kita assess levelnya di mana gitu tapi yang saya sarankan adalah langsung aja maaf saya back lagi ya di posisi yang di web awal ini saya sarankan untuk langsung enter platform aja gitu ya atau kalau memang nanti tertarik, di sini kita ada namanya order program. Program ini sangat murah. 1 bulan itu kita hanya kasih bandrol 25.000. Jadi memang yang ini pernah kita sosialisasikan juga ke beberapa event yang offsite gitu ya. 25.000 sebulan nanti udah bisa pakai semua apa namanya facility atau dalam dalam aplikasi tersebut untuk bahasa Jepang. Ini ada yang memang kalau mau belajar selama durasi tiga apa namanya 3 bulan gitu ya, 90 hari gitu ya. 3 bulan nanti bisa pakai yang ini juga. Atau memang kalau mau butuh 1 tahun full gitu lebih murah ini gitu ya. Nanti bisa eh, dikondisikan. Nah, kalau kita masuk ke enter platform di sini ya kalau di dalam menu login ini silahkan register aja. Ini free ya. Jadi register
gunakan emailnya masing-masing aja. Mungkin bisa disebutkan namanya gitu ya. Sebaik mungkin namanya nama yang real. Kalau mau misalkan nggak suka dengan nama real, pakai nama apa aja boleh. Nama nickname is okay. Gunakan namanya, emailnya gitu ya, dan passwordnya. Kalau udah create nanti jangan lupa password yang tadi itu jangan lupa gitu ya. Silakan. Kalau udah silakan nanti diklik login lagi, gunakan email yang digunakan untuk mendaftar dan password yang tadi untuk mendaftar. Oke, semoga udah bisa masuk ya. Nah, di dalam ini nanti akan ada apa namanya? Maaf nih saya coba mungkin balik ke menu awal ya di platform. Nanti Bapak, Ibu, rekan-rekan semua nanti diberikan apa namanya? View ya di dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard ini kalau dilihat di sebelah kiri ini ya, mungkin kalau mobile mobile view, bentar ya, mungkin kalau mobile view agak sedikit beda ya, pakai. Nah, ini kalau pakai handphone ini tampilannya begini ya, kurang lebih ya. Ini ada 3 garis gini ya, bisa diklik itu nanti ada pilihannya nih. Itu ada apps, ada programs, ada community, bisa chatting gitu ya. Programs ini adalah untuk apa subscription-nya apa aja gitu yang bisa dipilih nantinya. Community bisa chat antar sesama user gitu ya. Game, ada gamenya. Ini kalau saya klik gamenya ini pertama kali, oke di sini nanti gamenya itu nanti seperti game. Jadi dari eh, para student yang belajar di aplikasi ini akan mendapatkan fee, mendapatkan resources dari progres belajarnya gitu ya. Jadi semua terintegrasi. Nah, nanti ini bisa kita saling serang gitu ya. Misalkan apa namanya? Apa nih ada pengguna namanya Vincent, inilah ya Maya atau Fahri atau siapa nih. Martina. Nah, ini bisa kita attack gitu ya. Sebagai contoh nih kalau kita attack itu kan pasukan kamu hilang, pasukan Husni hilang satu ya. Ini sebagai apa namanya kadang-kadang namanya belajar kan butuh ada motivasi. Nah, ini bisa mudah-mudahan memboosting apa namanya semangat belajarnya kalau misalkan terintegrasi dengan salah satu game yang sifatnya multiplayer secara virtual ya, seperti ini. Nah, di sini pun juga untuk konteks untuk apa namanya belajarnya itu ya nanti misalkan masuk di dalam dashboard, mungkin saya coba masuk pakai yang ini aja ya, webinar ya. Mungkin saya bisa pakai ini aja. Oke. Nah, akan diberikan seperti ini nanti ya. Saya contohnya adalah webinar. Ini bisa diganti. Di dalam aplikasi ini, saya atau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua nanti akan pilih akses trial selama 7 hari ya. Nanti ini bisa diklik Open Application. Nah, ini baru masuk ke dalam fitur apa namanya aplikasi belajar AI Nihongo. Kenapa nih AI Nihongo? Karena memang ini kita juga ada fitur AI-nya juga bisa komunikasi dengan AI gitu ya. Nah di sini full, jadi trial ini 7 hari full semua capability dibuka gitu ya. Nah di sini yang saya sebutkan di awal ini bisa untuk pre-assessment di awal. Ini kalau misalkan mau dilanjutkan silakan, kalau enggak misalkan saya skip dulu ya. Saya balik ke home dulu nih ya. Maaf, mungkin harusnya ke ya, ada view-nya agak kurang enak dilihat. Oke. Nah, di sini ada mode latihan. Nah, di bawah ini mungkin harusnya saya coba kasih view mobile ya. Agak sedikit beda mungkin kalau pakai handphone ya. Kalau pakai handphone itu nanti bisa diklik yang latihan di sini. Latihan ini nanti bisa dilihat kurikulumnya tuh ada. Kita ada kurikulumnya ada banyak sampai 42 kurikulum di sini. Jadi jangan takut ada kekurangan materi ya. Jadi di sini banyak sekali udah komplit, super komplit gitu. Dan ini bentuknya adaptif. Kenapa dibilang adaptif? Karena setiap progresnya hari ini nanti direcord setiap user. Di sini ada yang namanya Aichang ya. Di sini Aichang ini yang apa apa yang mengambang ini ya. Ini kalau diklik gitu ya, dia memberikan informasi pelajaran berikutnya disuruh belajar hiragana foundation gitu.
gitu. Jadi berikan pengingat. Jadi ini udah berbentuk adaptif. Jadi setiap user yang udah login disimpan datanya, proses belajarnya. Misalkan terakhir selesai di materi 5, nanti akan diingatkan lanjut ke materi 6 gitu. Tinggal klik, kemudian lanjut belajar gitu ya. Nanti nah langsung masuk ke mode apa namanya belajar Hiragana Foundation gitu ya. Jadi ini sudah dikategorikan adaptive learning gitu ya. Dan sini kalau ada beberapa hal yang nggak ngerti, tidak paham gitu ya, bisa ada AI tutornya di sini, bisa pakai teks gitu ya. Ditanya, silakan ditanya juga gitu kan, silakan disimulasikan sendiri aja. Apa namanya pertanyaannya apa? Nggak perlu pakai pertanyaan kanji, hiragana, bahasa Jepang, pakai pertanyaan bahasa Indonesia pun bisa. Bahasa Inggris bisa, pakai bahasa Jawa pun bisa kalau misalkan lebih prefer itu. Karena ini memang basisnya AI gitu ya, mereka bisa mentranslate bahasa apapun gitu ya. Nah di sini eh, apa kelebihan lainnya adalah selain diberikan progres gitu ya, kelebihan lainnya kita punya namanya flashcard. Flashcard ini adalah apa namanya memudahkan lah ya untuk belajar eh, mandiri menghafal misalkan kosakata gitu ya atau grammar gitu ya mungkin di level N5 yang mulai dari level bawah gitu ya. Di sini mungkin untuk misalkan pengen belajar grammarnya kah atau vocabulary-nya kah atau workplace Japanese-nya kah gitu kan. Maaf mungkin di sini vocabulary N5-nya gitu ya. Jadi diberikan contoh gitu ya. Jadi banyak memang yang bisa di apa namanya dipelajari di sini secara komprehensif dengan harga 25.000 ya. Ini ada juga quiz mode-nya, bisa seperti simulasi JLPT gitu ya, tes gitu kan. Ada juga yang listening, ini juga menarik ya. Listening di sini eh, 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 ya, jadi ada fitur itu dan juga ada fitur yang mungkin apa kita coba lihat AI tutor ya. AI tutor ini bisa menggunakan push to talk ya. Jadi kita belum memasukkan model yang kayak live ngomong langsung seperti dengan manusia karena itu sangat berat gitu ya secara teknikal. Tetapi dan tentu harganya juga akan jadi mahal. Tetapi untuk 25.000 subscribe per bulan untuk bisa self learning gitu ya. Bisa dilakukan kapan aja, di mana aja gitu ya. Dengan Talk with Ai-Chang ini, push to talk ini udah sangat sangat apa namanya sangat memudahkan gitu ya. Konnichiwa Ai-chan, Imawa Nanji Nanichi desu ka? Ya, jadi mungkin kalau ada yang paham ini agak lucu juga karena saya tanya sekarang hari ini tuh jam berapa, tanggal berapa, jadi dia mungkin agak agak bingung karena dia nggak didesain untuk menjawab pertanyaan secara apa, secara sistem tapi untuk lebih ke grammar gitu ya. Oke, ini sebagai contoh aja gitu ya. Eh, dari sini ada lagi yang saya mau sampaikan adalah saya switching ke tempat lain ya. Ini yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris kebetulan kami tidak apa buka untuk trialnya, tetapi kalau memang nanti dari partisipan di dalam webinar ini, nanti silakan sebutkan nama emailnya di chat ya, di chat ini. Nanti saya akan berikan apa namanya akses selama 7 hari juga untuk Nexus AI English gitu ya. Ini saya coba masuk ke Nexus AI English. Mungkin dari eh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mungkin tidak bisa lihat atau akses saat ini ya nanti saya coba kasih aksesnya setelah ini asalkan nanti tulis nama emailnya ya tadi ya usernya. Nah di sini ini memang didesain untuk siap interview gitu ya.
Terakhir itu saya menginterview, kita ada job dengan partner kita yang namanya Tech Bros, perusahaan Jerman. Walaupun ownernya orang Indonesia, rekan sendiri, dia perusahaan teknologi di Jerman, memiliki bisnis di UK, gitu ya. Mereka pengen punya tim execute untuk di telco, ya, telekomunikasi. Timnya dari Indonesia, gitu. Jadi kita dapat CV ada 70 CV, 80 CV ya kalau nggak salah ya, Mas Husni. Semuanya itu jenjangnya udah level profesional ya. Teknikalnya oke, pengalaman 10-15 tahun. Tetapi ketika di interview bahasa Inggrisnya sangat disayangkan sekali gitu ya. Mereka nggak bisa compete dengan negara India, negara Vietnam gitu ya. Which is mereka bahasa Inggrisnya sangat-sangat apa namanya terbiasa ya. Dibilang bagus enggak, terbiasa gitu ya. Dan ini saya sangat sayangkan, teknikalnya bagus, pengalamannya sangat luas, tetapi bahasanya kurang. Jadi ini sebetulnya sangat bisa membantu ya. Kita ada namanya overseas job interview practice ya. Ini bisa juga untuk lulusan alumni SMK gitu ya, mau bekerja atau SMA, yang memang mau siap kerja ke luar negeri. Hanya menggunakan ini, saya pikir ini sangat membantu untuk membiasakan mendengar, gitu ya, mendengar dan juga berkomunikasi, which is kalau ketika interview kita memberikan self confidence ya ketika ngobrol dengan interviewer, gitu ya, memberikan kesan yang bagus dan ini mungkin menggunakan kosakata yang kita latih di sini, gitu ya. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada start interview practice, atau enggak kalau masuk ke kurikulum dynamic conversational English. Jadi fokusnya ke ngomong. Kita nggak perlu lagi, saya pun juga bekerja di luar negeri. Saat ini saya domisili di Tokyo. Saya menggunakan environment multi language ya, bahasa Inggris juga gitu ya. Hampir grammar orang Jepang ngomong bahasa Inggris itu levelnya kurang bagus, tapi mereka apa namanya pun juga bisa communicate ya dengan bagus. Jadi speaking is very important at work gitu ya saya pikir ya, yang kami pikir. Nah, ini di dalam DCE ini, Dynamic Conversational English, kita bagi menjadi 3 foundation level A1, A2, ada intermediate, dan yang terakhir ini advance gitu ya. Kalau yang business level itu biasanya ya entry business level itu di intermediate ya. Untuk bekerja secara profesional itu di intermediate level. Kalau yang sudah advance ini yang memang sudah menggunakan bahasa-bahasa idiom gitu kan. What are you up to gitu kan. Jadi pakai yang bahasa-bahasa hampir-hampir natif gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini kalau emang dimulai dari awal gitu ya, di foundation kita punya kurikulum pembelajaran memang untuk introduce daily routines gitu ya. Seperti ya say hi, ya greeting gitu ya. Mungkin dalam interview ini pasti akan menggunakan apa namanya bahasa-bahasa atau penjelasan kayak self introduction kan membutuhkan juga self introduction atau mungkin I live in Jakarta ya kan bisa navigating city Jakarta is actually in the capital city of Indonesia kayak gitu nah ya nanti nanti apa bisa bisa terbuka jadi lebih percaya diri untuk itu. Nah, coba kalau kita masuk ke dalam, misalkan shopping gitu ya. Hmm, kita masuk ke dalam. Di sini ada reading, listening, vocabulary, grammar, dialogue, sama role play with John. Role play with John ini, again, ini adalah apa namanya bisa chatting ya, ya. Ya, contohnya nih, you are buying a t-shirt, ask for the price. Jadi memang diberikan satu apa namanya satu situasi dan goalnya itu untuk belajaran untuk shopping gitu ya. Nah, mungkin ini terlalu panjang untuk saya jelaskan satu-satu. Hanya saja ini sangat kami pikir ini sangat berguna untuk calon kandidat atau mungkin anak didik Bapak Ibu gitu ya eh, ataupun juga anak bapak ibu juga mungkin yang memang ada ketertarikan bekerja ke luar negeri gitu ya, memiliki karir di luar negeri, sangat saya anjurkan, sangat kami anjurkan untuk mempersiapkan bahasa yang seperti Mbak Maya bilang, karena memang bahasa ini adalah pintu untuk apa karir peluang karir ke luar negeri dan di mana walaupun memang karir di Indonesia pun dengan memiliki bahasa asing kemampuannya pun juga lebih dimudahkan untuk diterima kerja gitu.
Mungkin nggak jauh-jauh, nggak lama-lama, silakan apa login ya tadinya loginnya tadi di share ke kami. Nanti coba kita share apa namanya selama 7 hari ya trial di Inggrisnya juga supaya nanti bisa dieksplor gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti silahkan saya coba jawab. Mas Husni silakan atau Mbak Macika, mohon maaf agak lama ya. Aman, Mas. Oke, saya stop sharing dulu ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Cika. Oke, boleh. Tadi ini sudah dijelaskan juga untuk Nexus Karir. Oke, iya. Di slide ini kita ada sukses story. Ini adalah kandidat kita yang sudah berangkat ke Jepang. Silakan, Mbak Maci, bisa di-play. Ya, aku Richard Kurniawan. Aku umur 24 tahun dan saya mau bekerja ke Jepang. Nah, sebelumnya ya pastinya kalian harus siapkan sertifikat yaitu JLPT N4 atau N3 dan juga SSW sesuai bidang yang kalian mau pilih di Jepang, antara pengolahan makanan, restoran dan yang lainnya. Dan saya memilih restoran untuk pergi bekerja di Jepang. Terus semangat dan jangan menyerah untuk mencari informasi dari TikTok, YouTube, apapun itu, LinkedIn, Glints juga, dan jangan lupa juga cek di Nexus Talenta yang sudah saya cari di internet, dan di sini sangat dipercaya dan saya akan pergi ke Jepang 2 hari lagi berkat Nexus. Ya, mereka sangat responsif sekali dan ramah sekali, dan pastikan kalian selalu cek Nexus dan bertanya-tanya, apapun pasti akan dijawab, dan mencari kerjaan di sini pastinya seru. Ayo teman-teman, silakan langsung saja hubungi Nexus, dan apabila teman-teman mau mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang besar, dan juga ke tempat pekerjaan negara impian kalian. Ya, terima kasih. Ya, kesan-kesan saya di sini sangat seru sekali, dan Jepang sangat salah satu impian saya ke sini dan sudah terjadi dan terwujud ya. Ayo teman-teman, jangan patah semangat dan belajar, dan ayo ke Jepang untuk kerja dan menggapai impian Anda. Assalamualaikum minasang, saya Risma. Saya baru datang ke Jepang baru 2 minggu. Saya di sini melalui program TKP Gino atau TG. Saya bekerja di sini sebagai Kaigo. Untuk minasang yang punya impian untuk pergi ke Jepang, tetap semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah. Dan yang mau tanya-tanya informasi tentang keberangkatan atau kalian masih bingung caranya bagaimana pergi ke Jepang, kalian boleh follow Instagramnya Nexus. Oke, baik. Itu beberapa kandidat kita yang ke Jepang, udah berangkat ke Jepang. Yang pertama ini Kak Richard, ini dia
ceritanya dia pertama dari Glints, ada lowongan untuk ke Jepang, lalu dia cek TikTok kami, terus cek website kami, lalu tiba-tiba ke kantor untuk memastikan. Jadi itu memang benar-benar dia itu langsung datang ke kantor gitu. Dan saat ini Jepang sebagai bekerja di pengolahan makanan. Terus yang kedua ada Karismawati, itu sudah di Jepang juga, dan itu dia sebagai kaigo atau caregiver di sana. Oke, silakan, Sika. Oke, sesi selanjutnya ini Q&A. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat atau open mic juga boleh, silakan. Mungkin bagi 3 orang penanya, coba kita akan kasih tiga apa, dua apa namanya, 1 bulan subscription deh untuk yang Nihongo dan English ya. Inggris. Silakan 3 orang penanya, silakan untuk menstimulasi Q&A. Silakan. Ayo, mantap. Terima kasih Mas Febri. Yuk, silakan. Atau mau bertanya tadi yang apa? Job juga boleh, silakan. Silakan Ibu Charwi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Yang Bu. Ibu. Bu Maya, Bu Wina, apa kabar? Ketemu lagi ya. Baik, yang ingin saya tanyakan, karena kebetulan saya pengawas SMK, ini berarti kan kesempatan besar sekali ya untuk bisa memotivasi sekolah-sekolah mitra saya untuk apa namanya penguatan untuk pekerjaan di luar negeri. Nah, ini ada salah satu SMK penerbangan, teknik penerbangan dan juga pariwisata. Uh, Pariwisatanya kalau perhotelan tadi saya lihat ada ya untuk kulinernya juga ada. Nah, untuk penerbangan dan pariwisata yang kaitannya dengan ke bandar udaraan seperti itu. Apakah negara-negara tujuan itu ada kesempatan untuk bisa bekerja di bagian ground handling, baik di office-nya ya mulai dari front apa nama aviation security, kemudian ya apa namanya di airlines atau maskapai penerbangan, kemudian di teknik penerbangannya. Karena teknik penerbangan mungkin bisa juga kerjasama dengan maskapai penerbangan atau juga pengelola bandaranya. Apakah kesempatan itu ada? Kalau ada, ini tentunya peluang yang sangat besar untuk bisa bekerja sama dari sekarang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu Charwi. Ih, pertanyaannya bagus banget ini, Ibu. Oke. Saya langsung jawab aja ya. Silakan, Mas. Ya, baik. Eh, ini sebenarnya kalau dari saya pribadi, Ibu Charwi, ini opportunity yang bagus banget, Bu. Jadi memang saya juga baru tahu ternyata ada SMK untuk penerbangan, Bu ya. Iya, benar, Bu. Jadi ini saat ini belum ada, Bu, tapi ini sebagai apa ya, catatan bagi kita, Bu. Ke depannya kita akan mencari opportunity itu. Eh, ini bisa dibilang kalau kalau eh, untuk ini sebenarnya tidak umum, Bu ya. Makanya memang mudah-mudahan dibutuhkannya juga harusnya banyak ya. Nanti ke depannya kita akan mencari untuk eh, kesempatan ini Bu untuk aviasi, Bu ya. Boleh kita catat sih Bu ke depannya. Dari Mas Febri mungkin mau ada Iya, tambahan, silakan. ya bisa saya tambahkan ya, Bu Charbi. Terima kasih pertanyaannya. Memang kami bulan mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, Bu, di Haneda itu ada untuk yang ground handling ya, Bu ya. Itu ada beberapa peserta magang memang magangnya itu mungkin internship ya istilahnya, itu dari
programnya Haneda. Saya lupa nama perusahaannya, memang handle untuk ground handling itu. Jadi mereka punya program dari kerjasama dengan kampus ya Bu ya, lebih ininya ya. Jadi lulusan apa kampus tertentu gitu ya, mereka punya kerjasama mengirimkan alumninya untuk bekerja di sana sebagai apa ya internship untuk 6 bulan gitu ya. Nah kami coba untuk masuk gitu ya, tetapi saat ini programnya itu mungkin sudah berjalan dan juga sangat sulit saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi disebutkan eh, pasti ada peluang di waktu ke depan itu kita juga menargetkan ke situ Bu. Ya, untuk khususnya untuk ground handling ya. Tapi untuk yang sifatnya terlalu apa ke teknis gitu seperti kayak engineer atau apa istilahnya ya technician gitu ya. Aerospace itu mungkin ada satu hal yang perlu kita jajakin juga. Dan ada juga sebagai notes Bu di Dubai ya Bu ya. Itu mungkin lebih ke tahun lalu ya opportunity itu. Di Dubai itu ada opportunity sejenis ya, tetapi memang banyak diisi oleh oleh apa orang-orang Filipina itu yang sangat disayangkan. Alasannya kenapa Bu? Karena bahasa ya. Kalaupun kita memang ada keahliannya, tetapi bahasanya itu kadang-kadang kita coba hadirkan kandidat ya Bu ya. Seperti yang kita juga ada kandidat seperti ya electrician, technician ya, electrical technician gitu ya. Kita udah punya kandidat itu udah sampai 500-600 orang. Kita interview itu ngerucut menjadi cuman 100 orang, Bu. Jadi jadi bayangkan dari 600 kandidat 100 orang yang kita pikir kita kita ini ya, tapi ujung-ujungnya kita masukkan ke dalam apa kandidat interview itu cuma mungkin sekitar 40 orang ya Mbak Maya ya. Dan itu juga bahasa Inggrisnya pun juga sangat disayangkan ya ketika itu. Jadi memang secara skillsnya ada gitu ya. Jadi memang kita masih mencoba ketika kami ada opportunity memang terkadang kendalanya di kandidat Bu. Mungkin jawaban singkat dari saya sangat possible Bu, sangat possible. Yang dari sisi industri kami hanya berharap bahwa apa namanya talentanya ya itu memang udah benar siap. Nah, kita juga bisa ngebut bareng gitu. Kita bisa 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 bilang kita punya kok demografi kita 300 juta penduduk. Kita juga tergolong apa namanya usia produktifnya kita masih di angka rata-rata 30 tahun ya Bu ya. Kalau di Jepang itu angka produktifnya itu 50 tahun Bu. Jadi umur 50 tahun itu banyak dilihat di Jepang. Kalau di Indonesia masih 30 tahunan gitu ya. Artinya masih sangat seimbang. Ya, kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih Mas Febri. Mungkin ya memang agak susah ya untuk ground handling, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya karena di Doha Betul, sendiri, betul sendiri ya. sebenarnya karena emang diisi orang-orang Filipina. Lalu ini Hmm, mungkin yang paling memungkinkan cabin crew mungkin ya in flight-nya hmm, betul ya, gitu. betul. Memang Sangat hmm, beberapa sangat tawaran sangat bisa Bu. training Hmm, ya dari IATA International Air Transport Association itu juga bisa jadi peluang kita juga untuk kerjasama karena saya juga kerjasama dengan LPK di sini maksudnya yang pelatihan ground handling gitu terus ada kampus juga betul tadi yang kampus itu salah satunya memang alumni saya masuk di sana cuma karena di sini saya melihat tadi di website Nexus itu luar biasa ya sudah jelas banget bahwa banyak sekali kesempatan pekerjaan itu jadi saya apa ya termotivasi untuk bisa memotivasi sekolah-sekolah mitra saya gitu untuk mengirimkan betul, kandidat-kandidat terbaiknya untuk di luar negeri untuk menuntut ilmu sekaligus memang untuk perubahan hidupnya ke depannya. Seperti itu Mas Febri, ya, terima iya. kasih Insya jawaban. Allah Bu Cerwi, ya, emang sangat sangat saya juga sangat termotivasi ya bicara dengan apa dengan Ibu Cerwi juga. Jadi apa namanya? Jadi jadi membuat motivasi saya juga untuk masuk ke area itu ya Bu ya. Sebelumnya dari tahun lalu saya pikir mungkin bisa nggak ya masuk ke area aviasi gitu ya. Saya pun juga ada beberapa kenalan juga memang di apa di level aviasi untuk yang private jet ya Bu ya. Tapi memang tracknya dari SMK penerbangan itu sangat memungkinkan Bu. Jadi cuman butuh mendapatkan kualifikasi teknikal ya. Ini kayaknya banyak yang kita perlu diskusi selanjutnya Bu Charwi untuk opportunity ini. Karena Mas Febri mungkin Terima untuk kasih. uh, skillnya seperti apa nanti kita bisa Betul. diskusikan. Kita Baik, belajar ya. untuk kurikulum. Ah, Terima ya baik. kasih. Terima kasih, Bu. Oke,
Oke, ini ada saya pertanyaan di kolom chat dari Kak Firda Triwi. Tadi di Jepang kalau mempunyai riwayat TBC tidak bisa. Semisal pernah ada riwayat patah tulang, apakah bisa, Kak Firda ya? Selama apa namanya tidak mengganggu proses pekerjaan atau tidak mengganggu aktivitas itu tidak masalah. Semoga menjawab ya Kak Firda. Terima Ada kasih. lagi teman-teman yang mau, iya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Maci. Silahkan Mbak Maci. Mungkin dari aku mewakili pertanyaan yang biasanya ditanyain ya, Mbak Mas. Hmm, sebenarnya apa sih hal-hal wajib yang harus dipersiapin sama kandidat yang ingin bekerja ke luar negeri? Mungkin sekalian bisa review lagi tadi yang materi-materi yang tadi ya. Silakan, Mbak Mas. Oke, terima kasih Mbak Maci. Jadi ada beberapa catatan dan juga yang belum banyak diketahui sama teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah eh, paspor. Jadi paspor itu sangat amat wajib dimiliki setiap PMI atau CPMI yang ingin keluar negeri, karena itu sebagai ID atau bisa dibilang KTP-nya kita di luar negeri, yaitu paspor, begitu. Terus yang kedua adalah bahasa. Bahasa itu penting banget. Minimal banget bisa bahasa Inggris dan bisa untuk conversation sehari-hari. Terus yang ketiga itu adalah sertifikasi atau bisa dibilang kalau di Jepang itu SSW. Kalau untuk yang lain itu bisa juga selain sertifikasi ada juga paklaring atau sertifikat untuk apa ya telah menyelesaikan atau bekerja di bidang itu gitu. Mbak Maya silakan kalau ada tambahan. Sepertinya sudah disebutkan sama Mas Husni semua ya. Yang pertama sih eh, skill sesuai dengan job yang akan di-apply. Yang kedua bahasa. Lalu yang ketiga harus sehat sih yang pastinya, jadi bisa lolos MCU. Lalu yang terakhir dokumen yang diperlukan harus diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya step-stepnya sudah ada silahkan diikuti dengan baik. Dan ini salah satu pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan. Jadi untuk paspor dan dokumen pribadi lainnya seperti SKCK atau EKTKLN itu sifatnya adalah mandiri, jadi harus dipersiapkan dari kandidatnya sendiri. Seperti itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Mungkin satu lagi deh yang biasanya ditanyain sama kandidat-kandidat kita nih. Biasanya tuh pertanyaannya, bisa nggak sih apply job yang tidak relate dengan experience yang kita punya? Silakan, Mbak Mas. Bisa, bisa banget. Jadi gini, jadi ada beberapa memang job yang bisa yang tidak relate dengan pekerjaan sebelumnya. Contohnya itu Polandia. Tidak semua tapi ya, tapi ada. Tidak semua. Jadi kayak Polandia itu tidak dibutuhkan pengalaman karena akan bekerja di pabrik seperti itu. Biasanya yang sifatnya eh, pabrik gitu atau warehouse itu tidak dibutuhkan pengalaman sebelumnya. Tapi biasanya eh, kalau untuk warehouse biasanya bahasanya bisa dibilang levelnya B2, level B2. Nah, kalau untuk yang pabrik biasanya conversation biasa juga bisa. Oke, nah terus ada juga beberapa program itu
yang menyertakan pelatihan seperti itu. Jadi itu juga tidak bisa ditebak. Jadi tetap kita uh, kalau misalkan pengen keluar negeri gitu ya, terus bisa banget cek terus di apa namanya, kalau misalkan Nexus ya, cek sosmed Nexus, dicek terus saja karena itu biasanya sifatnya eh, apa ya, bisa bisa tiba-tiba ada, bisa-bisa tiba-tiba nggak ada juga. Jadi peluangnya sangat eh, cepat gitu. Mbak Maya silakan kalau ada tambahan. Dari saya cukup cukup mewakili mas, karena ada beberapa job yang memang tidak membutuhkan pengalaman, jadi mesti dicek baik-baik. Makanya teman-teman kalau misalnya rajin-rajin cek Nexus Karir, siapa tahu ada job-job yang menarik dan tidak membutuhkan pengalaman yang relate dengan pekerjaan sebelumnya. Silakan silakan dipantengin terus sosial media kita, lalu juga Nexus Karirnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maya Mas Husni atas jawabannya. Dari teman-teman, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh raise hand atau on mic ataupun lewat kolom chat juga bisa. Oh iya, boleh banget ditulis emailnya untuk mendapatkan akses untuk nah, Nexus Academy. Boleh chat di kolom chat ya, emailnya. Oke, apakah masih ada? Atau yang kurang informasinya boleh ditanyakan. Informasi bagian apa, nanti bisa kita jelaskan ulang. Sepertinya sudah tidak ada nih Mas Mbak ya untuk pertanyaannya. Kita bisa next ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Pada slide yang sedang ditampilkan ini juga terdapat QR Code untuk ke Nexus Talenta Academy dan Nexus Talenta Karir. Jadi sambil bersiap untuk berfoto, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum sempat untuk screenshot QR Code-nya, dipersilakan untuk melakukan screenshot di halaman ini ya, agar nantinya bisa scan untuk mengetahui lebih jauh program pelatihan dan informasi peluang kerja dari Nexus Talenta Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, mohon dapat menyalakan kameranya agar dokumentasi kita semakin meriah nih. Baik, kita tunggu untuk open cam dan Mas Husni silahkan untuk dipandu Cek, fotonya. boleh apa? Dimatikan dulu share-nya. Baik, Sebentar. Oke, sebentar. Oke. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi kali mas. Sebentar. Sebentar dulu, saya kirim dulu. Tahan dulu.
Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, saya kembalikan ke Macika. Baik, Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Susni, Mbak Maya, dan Pak Febri atas materi dan wawasan yang telah dibagikan ke kita semua hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dan partisipasi aktif dalam webinar ini. Apabila masih ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Nexus Talenta Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak resmi Nexus ataupun lewat sosmed kami juga. Saya Maci, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membantu acara ini. Sampai jumpa di webinar Nexus Talenta Indonesia berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Terima kasih. Have a nice day. Have a nice weekend Terima kasih semuanya. semuanya. Sukses untuk kita semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.